Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Binisatawan Harian Tentara Indonesia Biro Magetan dan Madiun. Kali ini kita mau ketemu Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan dan kita bertanya akan melakukan liputan khusus terhadap apakah tupoksi dari kasih pelayanan, terus bagaimana alurnya, terus bagaimana cara pemberhentian perangkat desa ataupun kepala desa di Kabupaten Magetan. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya dan ikuti laporan berikut ini. Oke, assalamualaikum Pak Kadin. Waalaikumsalam. Oke, ini ada yang jadi pertanyaan di masyarakat secara global atau secara umum, ya. Apakah kasih pelayanan itu sama dengan mudin, Pak? Ya, jadi begini. Memang kita banyak mengalami perubahan ya. Dulu kita ada namanya Jogoboyo Bayan Mudin Sambong. Ya. Nah, mudin dulu hanya mengurusi keagamaan dulu. Nah, sekarang ini di ketentuan yang baru ini kasih pelayanan itu dia lebih luas dari mudin, tetapi di dalamnya ada urusan keagamaan yang harus dia jalankan. Makanya di peraturan bupati yang terbaru 48 tahun 2021 di persyaratan khusus itu ada di pasal 15 ayat 3, di mana syarat khusus untuk kasih pelayanan itu salah satunya adalah laki-laki dan Islam. Nah, kenapa itu harus laki-laki dan Islam? Karena di sana ada praktek keagamaan. Jadi kasih pelayanan itu yang diurusi adalah seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya urusan keagamaan. Jadi kalau dibandingkan dengan mudin, ini ruang tugasnya itu lebih kompleks. Artinya dia tidak seperti mudin seperti dulu, karena mudin sudah tidak ada. Sekarang namanya kasih pelayanan, tetapi tugasnya itu jauh lebih luas daripada mudin, karena di samping urusan keagamaan, maka dia harus ngurusi juga urusan pelayanan. Nah, syarat tesnya, Mas, ini khusus dia. Saking khususnya dia lebih banyak tes dibanding perangkat desa yang lain. Yang pertama dia harus lolos administrasi. Yang kedua dia lolos komputer, Word dan Excel. Sama dengan pamong yang lain kan. Nah, yang ketiga dia harus lolos praktek keagamaan dengan syariat Islam. Kenapa syariat Islam? Karena di Perbup itu dikatakan karena di kita ini mayoritas agama Islam, maka urusan keagamaannya tentunya agama Islam. Maka ada syarat tambahan harus laki-laki dan Islam. Alurnya begitu. Harus setelah itu tulis, kan gitu. Alurnya begitu. Oke, siap. Nah, ini misalnya di suatu desa ada kasih pelayanan dan untuk bidang keagamanya lemah, apakah bisa dimungkinkan ada solusi di situ, Pak? Jadi begini, ketika saya seringkali ya mengatakan yang jadi ini belum tentu yang pintar. Karena apa? Tesnya itu bertahap dan pakai sistem gugur. Lolos administrasi, lolos komputer, lolos praktek, lolos tulis, kan gitu. Ada 4 yang harus lolos dia. Nah, mungkin di situ itu yang jadi itu keagamaannya lemah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pemerintah desa berkewajiban. Karena kan kalau urusan pengisian itu kan urusan tata usaha. Artinya tahapan mulai dari pendaftaran sampai dengan ujian itu selesai, artinya sudah selesai. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya dia lemah, misalkan ya. Urusan keagamaannya lemah atau dia lemah di operator komputernya. Maka desa punya kewajiban. Kan desa itu ada kegiatan yang namanya peningkatan kapasitas aparatur. Jadi desa yang harus melakukan. Nah, desa ini tentunya kepala desa ya, karena pemimpin penyelenggara pemerintahan desa itu adalah kepala desa yang punya visi-visi itu kan kepala desa. Siap. Maka kepala desa ini harus melakukan pembinaan. Nah, kalau kepala desa tidak bisa melakukan sendiri, dia boleh kerjasama dengan pihak ketiga. Misalkan kerjasama dengan orang yang paham tentang keagamaan, mengkhususkan perangkatnya untuk kegiatan kaitannya dengan komputer, itu kan juga bisa. Alurnya bisa. Jadi misalnya sudah dilantik dan mereka lemah di salah satu bidang ya, itu bisa ditingkatkan melalui peningkatan kapasitasnya ya. Iya. Jadi intens khusus gitu. Iya, dia ikut pendidikan dan pelatihan khusus. Nah, biayanya dari mana? Dari desa. Halnya seperti ini loh, Mas. Sekarang kan ada RPL-nya UNESA, rekognisi pendidikan lapor, yang perangkat desa kalau ingin meningkatkan kapasitasnya itu bisa lewat itu boleh didanai dari dana desa. Siap. Jadi peningkatan kapasitas. Mungkin jadi pertanyaan lagi dari masyarakat ya. Apakah bisa dari perangkat desa yang sudah dilantik itu bisa diberhentikan atau dimohon mundur atau gimana itu, Pak?
Jadi begini, Syarat-syaratnya gimana? kalau diberhentikan semuanya tentu bisa, ya semuanya tentu bisa. Hanya lewat mekanisme. Ketika terjadi pelanggaran, maka dia harus ikut atau dilakukan riksus dulu, pemeriksaan khusus oleh inspektorat. Jadi apakah dia melanggar ketentuan sebagai aparatur pemerintah desa, misalkan perangkat desa atau kepala desa, kan gitu. Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan inspektorat, kan gitu. Nanti LHP-nya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, itu tentu dilaporkan kepada bupati, bupati setuju, baru ditindaklanjuti. Apakah penjatuhan hukuman ringan, sedang, berat, karena ada tahapannya. Kalau penjatuhan hukuman itu kan tidak langsung pemberhentian soalnya, ada ringan, sedang, berat. Nah, ada juga cara ketika yang bersangkutan itu merasa tidak mampu, kemudian dia mundur. Nah, kalau mundur itu hak individu. Hak individu artinya kan contoh ada kepala desa yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kemudian dia mundur, itu boleh. Boleh. Sama perangkat desa pun ada, perangkat desa kami yang beberapa yang mundur. Ada juga karena mungkin dia pengen kerja di tempat lain. Ada yang diangkat jadi ASN, ikut tes, ternyata dia lolos, dia milih ASN-nya ada. Jadi mekanisme pengunduran diri diatur. Jadi mekanisme ada dan itu dipenuhi dengan kesadaran penuh dari pemohon atau seperti apa? Iya, jadi kan gini ya, kalau pelanggaran tentu lewat pemeriksaan. Pasal-pasal apa yang dilanggar, ini yang pertama. Kalau dia pengunduran diri itu haknya yang bersangkutan. Ya, pengunduran itu kan hak bagi yang mengundurkan diri. Terkait dengan kejadian salah satu desa di Kabupaten Magetan kemarin, Pak. Ini langkah apa yang diambil oleh pihak dinas sendiri untuk agar kejadian seperti itu tidak terulang atau menjadi salah satu budaya dengan serta-merta bisa suruh mundur atau gimana, Pak, ke depan? Jadi gini, kemarin saya sudah koordinasi dengan camat, bahkan ke seluruh camat sudah saya informasikan bahwa yang pertama tentunya harus melakukan pembinaan. Ya, harus melakukan pembinaan. Yang kedua, untuk mencegah itu terjadi, tolong ketika mau melakukan pengisian perangkat desa, rambu-rambunya diikuti. Artinya rambu-rambu itu diikuti begini, transparasi, kemudian tahapan. Yang ketiga, kalau menentukan passing grade, karena yang kami atur kan hanya di ujian tulis, nilainya minimal 60 untuk 3 kelompok ujian. Wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, pengetahuan khusus itu yang 60. Tetapi yang uji komputer dengan uji praktek keagamaan bagi yang urusan keagamaan atau kasih pelayanan, itu yang menentukan grade-nya itu desa. Dia mau pasang grade berapa? Misalkan 60, 70, 80, terserah. Itu sesuai dengan tatipnya di masing-masing desa. Nah, mestinya kejadian ini tidak perlu terulang lagi. Kalau memang itu benar, sebaiknya ketika waktu pengisian passing grade itu harus jelas. Dan yang lebih penting lagi, kompetensi dari penguji. Ya, kompetensi dari penguji itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siap. Terima kasih, Pak, informasinya. Mudah-mudahan menjadi lebih clear, lebih jelas lagi untuk mencerdaskan masyarakat desa di seluruh Kabupaten Magetan. Oke, siap.